Ayo. Hai Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang bertanya kenapa nggak kayak dulu bahas mobil. Seperti pepatah mengatakan, sejauh-jauhnya Mehmet melangkah, pasti ia tahu jalan untuk pulang. Kecuali kalau kecantol janda seberang. Ya salam. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam menentang penjajahan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Walaupun begitu, Indonesia tetap mikir dua kali jika ingin membantu Palestina memerangi Israel, kecuali dalam jalur diplomasi dan bantuan. Lalu, kuat mana Bor? Militer Indonesia dan Israel? Menurut Global Firepower, Indonesia memiliki kekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan Israel. Dalam skala internasional, Indonesia menduduki peringkat 13 dengan Power Index sebesar 0,2221. Sedangkan Israel berada di peringkat 18 dengan Power Index 0,2621. Meskipun Israel dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat dengan senjata canggih dan teknologi terbaru, namun Indonesia unggul dalam beberapa aspek kunci. Dengan populasi yang mencapai 275 juta jiwa, Indonesia memiliki lebih banyak pasukan cadangan dibanding Israel yang hanya memiliki 8 juta jiwa penduduk. Sebanyak 111 juta orang Indonesia, termasuk NT, yang tercatat layak untuk menjadi pasukan cadangan militer. Sementara di Israel hanya sekitar 3 juta orang saja. Dari segi personil aktif, Indonesia menempati peringkat 12 dengan 400.000 personil aktif. Sedangkan Israel berada di peringkat 24 dengan jumlah 173.000 personil aktif. Begitupun dengan para militernya. Indonesia memiliki 280.000 para militer, sementara Israel hanya memiliki 8.000 para militer. Anggaran. Pak Anies. Waduh, sepertinya ini sangat sensitif bos. Dikutip dari Mbah Google, dalam hal anggaran militer, Israel mengeluarkan dana sebesar 261 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang mengalokasikan dananya hanya sekitar 138 triliun. Kekuatan udara Israel juga unggul dengan 597 pesawat dan 241 jet tempur daya kencrot. Sedangkan Indonesia memiliki 445 pesawat dengan 41 jet tempur. Di sektor angkatan darat, Israel memiliki 8.044 kendaraan lapis baja, 650 self-propelled artileri, dan memiliki 1.999 tank. Jumlah itu pun pastinya sekarang berkurang. Secara tank-tank IDF sudah menjadi besi rongsokan di medan kencrot di Gaza. Sedangkan Indonesia memiliki 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, dan 153 self-propelled artileri. Namun, Angkatan Laut Indonesia terbukti lebih unggul dengan 296 kapal perang, jauh melampaui Israel yang hanya memiliki 67 kapal perang. Ya, memang Indonesia mempusatkan alat perangnya di Angkatan Laut. Secara Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia juga memiliki keunggulan dalam sektor logistik, termasuk jumlah bandara, terminal, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia menempati peringkat lebih tinggi dalam peringkat Global Firepower, perbandingan menunjukkan bahwa kekuatan militer keduanya tidak jauh berbeda, bahkan bisa dibilang 11-12. Ya, pertahanan militer Israel memang bukan kaleng-kaleng kerupuk yang ada di warteg. Iron Dome dan Iron Beam adalah andalan pertahanan militer Israel yang sudah diakui dunia. Di sisi lain, Indonesia pun juga punya pertahanan udara seperti Israel. Cuman jumlahnya hanya sedikit. Ya, ini adalah NASAM. Bukan NASAR, tapi NASAM 2, sebuah sistem pertahanan kencrotan rudal yang canggih dari Norwegia.
Kabarnya Indonesia hanya memiliki 2 NASAM pada tahun 2022 yang diletakkan di berbagai tempat penting. Indonesia juga memiliki pertahanan udara yang sangat canggih. Nah, jadi gimana menurut kalian bos? Jika kita open war dengan Israel, kira-kira ente udah siap atau belum? Atau masih sibuk mager nontonin live Bigo setiap malam? Silahkan kencerotkan komentar kalian di rumahnya Benyamin Setanyaho di Israel.